Hai guys, welcome to my YouTube channel. Nama gue Gita dan hari ini kita mau ngebahas tentang satu kasus pembunuhan serial killer yang dinamakan Werewolf Killer Mikhail Popkov. Check it out. Guys, kalau kalian saat ini lagi nonton drama Korea yang judul Flower of Evil, mungkin kalian akan relate sama serial killer yang akan gue bawain ini. Jadi, ada seorang pria yang aneh banget guys. Dia itu kalau siang itu menjelma jadi seorang polisi yang charming, terus sebagai suami yang penuh perhatian dan ayah yang penuh cinta. Tapi kalau malam guys, dia itu jadi pembunuh yang paling sadis. Yaitu siapa? Yaitu The Werewolf yang ada di Siberia. Siapakah dia? Ya, namanya adalah Mikhail Popkov. Dia lahir pada tanggal 7 Maret 1964. Dia adalah seorang polisi yang tadi gue bilang, dia tuh charming banget. Dia tuh baik banget. Dia memiliki seorang istri bernama Elena dan dia memiliki seorang putri bernama Katia. Modus kejahatan daripada si Popkov ini adalah dia tuh pakai seragam lengkap guys, seragam polisi, terus dia mengendarai mobil polisi, terus dia berjalan gitu, maksudnya berjalan menggunakan mobilnya itu antara bar satu ke bar lain. Terus dia itu menawarkan tumpangan kepada wanita-wanita yang setengah mabuk atau memang benar-benar sudah mabuk gitu, yang baru keluar dari bar atau dari klub malam gitu. Dia menawarkan tumpangan kalau misalnya mau nggak sini gue anterin ke rumah gitu, kayaknya kalian sudah mabuk deh, atau kayaknya kamu udah mabuk deh gitu, yuk gue anterin gitu. Nah, wanita-wanita ini tuh percaya lah ya, ke siapa sih yang nggak percaya, orang ada polisi gitu yang mau nganterin kita gitu, nggak pasti aman lah gitu, nggak kan mungkin polisi ini berbuat macam-macam sama kita gitu. Nah, gue sih ngerti banget lah kalau jadi perasaan si cewek-cewek ini kan. Nah, tapi ternyata banget guys, si Popkov ini nggak nganterin sama sekali mereka ke rumah. Si Popkov ini malah mendrive berjalan ke arah hutan-hutan atau ke tempat-tempat yang sepi gitu. Mereka diperkosa oleh si Popkov ini, terus setelah diperkosa dibunuh juga sama si Popkov ini. Orang sadis, men. Nah, udah itu korban-korbannya ini biasanya wanita yang umurnya range-nya sih macam-macam, dari 15-an teenager sampai dengan 30-an gitu. Nah, si wanita-wanita ini biasanya dibunuhnya tuh menggunakan pisau, kayak ditusuk, dipukul kepalanya gitu, terus nanti dimutilasi sama dia. Tapi sebelum dimutilasi dia tuh akan perkosa dulu. Nah, mau tahu nggak sih guys, beberapa orang nih pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2000 itu korbannya Popkov itu mencapai 81 wanita. Gila banget, bener-bener serem banget. Nah, beberapa wanita yang menjadi korbannya si Popkov akan kita bahas ya. Jadi ada satu wanita pada tahun Januari 1998, ada seorang wanita muda teenager berumur 15 tahun bernama Svetlana. Duh, gue nggak tahu nyebut bahasanya, maaf ya guys kalau salah. Jadi dia ini sedang berjalan mau pulang ke rumahnya, tiba-tiba si Popkov ini datang menawarkan tumpangan, mau nggak, yuk gue anterin gitu. Nah, tapi guys, seperti yang tadi gue bilang di awal, dia itu nggak nganterin si Svetlana ini pulang, tapi dia membelokkan mobilnya ke arah hutan-hutan yang sepi, hutan kayu. Dan di sana si Svetlana itu disuruh membuka baju, disuruh strip, nari-nari strip gitu. Dan nggak lama kemudian si Svetlana ini dipukul sama salah satu, kayak dijorokin gitu ke
sampai nabrak ke pohon gitu. Nah, akhirnya si Svetlana pingsan dan satu-satunya korban yaitu si Svetlana ini yang bisa selamat dari si Popkov ini. Ketika besok paginya si Svetlana bangun, ternyata dia sudah ada di rumah sakit. Ketika si Svetlana ini diinterogasi oleh polisi, dia itu bisa menunjukkan dengan jelas siapa pelakunya, siapa yang melakukan ini sama si Svetlana ini. Dia menunjuk bahwa seorang polisi yaitu Mikhail Popkov yang melakukan ini semua. Tapi seperti kejadian-kejadian sebelumnya, Elena, istri dari Popkov ini, bisa memberikan alibi bahwa suaminya si Mikhail Popkov ini ada bersama dia pada waktu kejadian. Dan polisi yang lain gitu, detektif-detektif yang lain dengan mudahnya lebih percaya kepada si Elena Popkov ini dibandingkan kepada si Svetlana sang korban. Akhirnya si Popkov pun dibebaskan dari segala tuduhan dan ya udah dia bebas gitu aja. Pada Oktober 1998 ada 2 orang wanita yang bernama, satu tuh namanya Tatiana umurnya 20 tahun dan kedua yang namanya Yulia itu umurnya 19 tahun. Mereka berdua ini bersahabat gitu. Mereka ini mau pergi ke arah daerah yang namanya Angers, itu mau nonton konser gitu. Nah, tapi ternyata mereka itu ditemukan tidak pernah kembali pulang ke rumahnya mereka. Karena apa? Ya karena itu tadi, mereka itu awalnya minum-minum gitu. Ketika selesai nonton konser, mereka minum bersama beberapa orang teman yang mereka temukan di tempat konser gitu. Nah, ketika mereka minum terus mereka mau pulang, nah datanglah Popkov. Biasa menawarkan tumpangan akan mengantarkan mereka pulang, dan mereka berdua ini percaya gitu. Tapi ternyata Popkov tidak mengantarkan mereka pulang, tapi mereka malah dibawa ke hutan-hutan, mereka diperkosa, dibunuh, dan dimutilasi. Pada tahun 2000, ada 2 mayat lagi ditemukan penuh tusukan di sekujur tubuhnya seperti mayat-mayat korban dari Popkov yang lain. Itu berada di sebuah kontainer sampah yang ada di dekat hutan. Nah, korban ini namanya Marina dan Lilia. 2 orang ini itu adalah sahabat. Nah, kasusnya sama. Jadi Marina dan Lilia ini itu datang ke Angers, kota Angers. Terus dia itu pengen ketemu dengan pengen ngejenguk. Jadi kakaknya si Marina ini baru lahiran dan mereka berdua mau menjenguk kakaknya ini ketika pulang. Kayak gitu, seperti biasa ditawarkan tumpangan oleh Popkov, tapi ternyata Popkov menyimpang dan dia pergi ke hutan, memperkosa, membunuh, menusuk, begitu terus. Dan 12 tahun setelah diketemukannya mayat dari Marina dan Lilia ini, itu baru deh ada titik terangnya untuk kasus Popkov ini. Jadi ada detektif yang masih menyelidiki. Jadi ada satu detektif yang benar-benar masih menyelidiki, pantang menyerah gitu. Itu menemukan adanya bekas jejak ban di semua TKP. Jadi ada jejak ban di TKP-TKP yang tempat si Popkov ini membunuh. Sebuah mobil berjenis Lada Niva itu cocok banget untuk ban yang sesuai banget lah pokoknya sama jejak ban yang ada di daerah tempat korban-korbannya ini ditemukan. Nah, akhirnya polisi itu mencari siapa sih satu Rusia ini yang punya mobil Lada Niva ini gitu. Dan yang paling mengejutkan, tahu nggak sih guys? Ya, benar sekali. Salah satu dari yang memiliki mobil itu adalah si Mikhail Popkov ini. Setelah sekian lama guys, akhirnya polisi menemukan ada sedikit DNA dari Mikhail Popkov di salah satu tubuh korbannya. Nah, berdasarkan evidence itu, berdasarkan bukti-bukti itu, akhirnya polisi
menangkap si Michael Popkov ini, dan dia ditangkap di Vladivostok, Rusia. Michael Popkov mengaku semua kejahatannya dia terhadap wanita-wanita ini. Dia mengaku kalau dia membunuhnya gitu. Dan tahu gak sih guys, motif dia kenapa sih dia itu mau membunuh wanita-wanita padahal nggak kenal gitu. Karena si Popkov ini katanya ingin membersihkan satu Rusia dari wanita-wanita yang tidak bermoral. Nah, seperti ibunya. Guys, for your information, jadi Popkov kecil itu, dia itu sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ibunya. Jadi sering di KDRT, disiksa, dipukulin, bahkan kayak pokoknya jahat lah guys. Nah, terus itu menimbulkan trauma waktu kecil buat si Popkov ini gitu. Jadi dia tuh membenci ibunya, si Antonina. Nama ibunya itu adalah Antonina. Dia tuh, si Popkov ini benci banget sama si ibunya ini. Makanya dia tuh ingin membasmi wanita-wanita yang katanya tidak bermoral gitu. Satu Rusia ini pengen dihabisin sama dia gitu. Termasuk karena ibunya ini termasuk alkoholik ya, makanya ketika dia melihat ada wanita-wanita sedang mabuk gitu, keluar dengan sedikit mabuk gitu, dan dia tuh langsung mikir, oh wanita tidak bermoral. Kan gila itu namanya guys. Nah terus udah itu, saat ini dia itu dipenjara di penjara namanya Black Dolphin Prison, dimana penjara itu adalah penjara untuk orang-orang yang paling berbahaya di Rusia. Intinya sih kita ini harus mawas diri ya, apalagi perempuan gitu kan, harus bisa jaga diri. Jangan tiba-tiba misalnya ada stranger datang menawarkan bantuan gitu, kita langsung oke gitu. Seharusnya kita bisa sedikit telaah lah gitu, maksudnya kenapa nih gitu. Curiga itu sih penting sih menurut gue guys gitu. Karena apa, kita kalau misalnya terlalu percaya ya, kejadiannya seperti si Popkov ini gitu. Dia pria yang polisi loh, charming gitu, tapi ya ternyata jahat gitu. Makanya kita sebagai wanita harus bisa jaga diri ya guys. Nah, kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Nah, ditunggu untuk video selanjutnya ya guys. Bye!